Oke guys, di video kali ini adalah tentang divisibility atau keterbagian. Masih bersama saya Mr. Aldo dan di channel EduLogic. Oke, keterbagian adalah it's a property of an integer number to be visibility by another number. Keterbagian adalah ciri dari sebuah bilangan bulat yang bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya. Itulah yang kita bahas, guys. Oke, yang pertama adalah numbers divisible by 2, yaitu an integer n is evenly divisible by 2 if the last digit is even. Artinya sebuah bilangan bulat n misalkan dapat dibagi dengan 2 jika angka satuannya atau angka terakhirnya adalah genap, guys. Angka genap itu berapa aja? Yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8, guys. Itu angka genap. Jadi kalau belakangnya itu pasti bisa dibagi 2. Oke, contoh guys. Kita ambil sebuah angka yang agak besar ya biar kelihatan. Oke, sini angkanya 1.245.986 atau 1245986. Apakah bisa dibagi 2? Kita lihat angka terakhirnya, guys. Angka terakhirnya adalah 6. 6 tentunya bisa dibagi 2. Makanya angka tersebut dapat dibagi 2. Gampang kan, guys? Iya, tinggal lihat angka terakhirnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah numbers divisible by 3. Angka yang bisa dibagi 3 itu cirinya kayak gimana? Nah ini. An integer n is evenly divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. Katanya, sebuah bilangan bulat n, ya bilangan atau angka berapa saja, simbolkan n, itu bisa dibagi 3 jika sum of its digit, jumlah angka-angkanya dapat dibagi 3, guys. Oke, kita langsung contoh saja. Bilangannya, nah ini bilangannya agak banyak, guys. 1.010.111.010 1010111010. Apakah habis dibagi 3, guys? Cukup sulit kalau kita membaginya bersusun ke bawah atau horizontal sekalipun. Maka dari itu, ciri-cirinya adalah sangat mudah. Kita jumlahkan saja digit-digitnya, guys. Oke, ini jika dijumlahkan 1 tambah 0 tambah 1 2 tambah 0 tetap 2, tambah 1 3, tambah 1 4, tambah 1 5, tambah 0 5, tambah 1 6, tambah 0 tetap 6. Maka hasilnya adalah 6, guys. Apakah 6 dapat dibagi 3? Oh iya, habis dibagi 3. Maka dari itu, bilangan tersebut di atas dapat dibagi dengan 3, guys. Coba boleh pakai kalkulator untuk dicoba, pasti benar. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah numbers divisible by 4. Oke, angka yang dapat dibagi dengan 4. Nah, cirinya bagaimana? An integer n is evenly divisible by 4 if the number formed by the two last digit is divisible by 4. Jadi dua angka terakhirnya itu dapat dibagi 4, guys. Oke, contoh. Nah, contoh kita ambil angka 9.675.984. Apakah habis dibagi 4? Kita lihat dua angka terakhirnya, guys. Apakah 84 habis dibagi 4? Ya tentu saja. 21, guys. Habis ya? Oke, maka dari itu angka tersebut atau bilangan tersebut di atas habis dibagi dengan 4. Angkanya besar, tapi kita cek dua angka terakhirnya dapat dibagi dengan 4. Gampang kan, guys? Oke, lanjut. Berikutnya adalah numbers divisible by 5. Oke, cirinya apa? An integer n is evenly divisible by 5 if it ends in 5 or 0. Kalau angka terakhirnya adalah 5 atau 0, guys. Jadi satuannya 5 atau 0. Contoh, coba yang ini, guys. Kita ambil angka 7.654.325. Apakah habis dibagi 5? Tentu saja, karena satuannya atau angka akhirnya adalah 5. Berarti bilangan tersebut dapat dibagi dengan
5 guys. Coba lagi. Kita coba satu contoh lagi ya. Misalnya, oh ini lebih besar lagi angkanya. 879 juta 476.980. Nah, apakah habis dibagi 5? Tentu saja guys, karena angka terakhirnya adalah 0. Maka bilangan tersebut dapat dibagi habis dengan 5. Lanjut guys. Bilangan yang habis dibagi dengan 6 guys. Oke, ciri-cirinya adalah an integer n is evenly divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. Jadi kalau dia habis dibagi 6 itu dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Ciri 2 dan 3 tadi udah ya guys ya, habis dibaginya. Oke, kita pakai saja guys. Langsung kita contoh. Kita coba angka 231.411.648. Angkanya besar guys. Gak apa-apa, tapi sangat mudah ini kalau kita sudah hafal ciri-cirinya. Oke, kita cek dulu pertama habis dibagi 2. Kita lihat angka terakhirnya adalah 8. Angka genap guys ya syaratnya. Apakah 8 habis dibagi 2? Iya, berarti dia habis dibagi 2. Oke, kemudian yang bagi 3 syaratnya adalah jika penjumlahannya digit-digitnya itu habis dibagi 3 guys. Coba kita tambah 2 tambah 3 5 tambah 1 6 tambah 4 10 tambah 1 11 tambah 1 12 tambah 6 18 tambah 4 22 tambah 8 30 guys. Apakah 30 habis dibagi 3? Pasti 10 ya guys habis. Maka bilangan di atas tersebut habis dibagi 6. Oke guys, semoga bisa dipahami. Lanjut, yang berikutnya adalah the numbers divisible by 7. Nah ini yang banyak orang bilang salah satu yang tersulit untuk menentukan apakah dia habis dibagi 7 atau tidak. Tapi ternyata sangat mudah guys kalau kalian perhatikan video berikut ini ya. Diperhatikan dan dipahami dengan baik. Oke, kita mulai. Ciri-cirinya adalah an integer n is evenly divisible by 7 if you can double the last digit and subtract the sum from the rest of the number and set an answer that is divisibility by 7 including 0. Jadi maksudnya nanti kalau ada angka yang ditanya apakah dia habis dibagi 7, ngeceknya adalah angka terakhirnya kita doublekan atau kita kali 2, kemudian kita kurangi dengan sisa angkanya. Jadi selain angka yang kita double tadi, selain angka satuannya, kita kurangi guys. Apakah hasilnya bisa dibagi 7? Kalau hasilnya dibagi 7, maka bilangan tersebut dapat dibagi 7 guys. Gampang kan? Ya, coba untuk lebih mudah, lebih dipahami, kalian perhatikan contohnya guys. Oke, kita coba angkanya 42 yang mudah dulu. Coba 2 itu kita doublekan. 2 kali 2 kita doublekan 4 guys. Oke, angka sebelum 2 atau selain 2 adalah angka 4. Kita tulis. Kita kurangi guys. 4 kurang 4 berapa? 0. Nah, tadi ada tulisan including 0. Kalau 0 berarti dia habis dibagi 7. 42 adalah bilangan yang habis dibagi 7 guys. Berapa? 6 ya. Karena 7 kali 6 42. Oke guys. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Nah, 182 agak besar dikit. Apakah ini habis dibagi 7? Nah, kita doublekan angka 2-nya, double it. It's become 4. Oke, angka selain 2-nya guys, 18 kita taruh. Oke, kita kurangi 18 kurang 4, 14. Apakah 14 habis dibagi 4? Dibagi 4. Apakah 14 habis dibagi 7? Tentu guys, 2 ya. Habis, maka angka 182 habis dibagi 7. Simple, gampang. Oke, kita coba yang lebih besar guys angkanya ya. Nah, kita coba angkanya 31.969. Apakah habis dibagi 7? Oke, langkah pertama adalah satuannya kita double it. Jadi 18 guys. Sisanya adalah 3196, kita tulis 3196, kita kurangi dengan 18. Berapakah angkanya? 3178. Apakah kita tahu ini habis dibagi 7 atau enggak? Oke, karena masih besar, kita lakukan hal yang sama guys. Kita coba lagi, kita ulangi lagi. Oke, perhatikan ya. 8 kita double it, jadi 16.
sisanya 317. 317 kita taruh di samping, kita kurangi. Berapa guys? 301. Apakah 301 habis dibagi 7? Nah, kalau kalian belum tahu ini habis dibagi 7 atau enggak, kita coba sekali lagi guys. Pas satunya kita doublekan. 1 kali 2, 2. 30-nya kita tulis di samping. Kalau kita kurangkan 30 kurang 2, 28. Apakah 28 habis dibagi 7? Tentu saja guys. Karena 28 habis dibagi 7, maka 31969 juga habis dibagi 7. Paham ya guys? Gampang? Ciri-ciri habis dibagi 7? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut adalah numbers divisible by 8. An integer n is evenly divisible by 8 if the number formed by the 3 last digit is divisible by 8. Jadi kalau 3 angka terakhirnya itu habis dibagi 8, maka bilangannya habis dibagi 8 guys. Ayo kita coba angka berikut ini. Angkanya kita buat yang besar ya guys, 9.675.984. Apakah habis dibagi 8? Ya, 3 last digit, 3 angka terakhir. Apakah ini habis dibagi 8 guys? Nah tentu, jawabannya 123. Karena angka 3 terakhirnya dapat dibagi 8, maka bilangan tersebut habis dibagi 8. Easy ya. Oke, next adalah numbers divisible by 9. Oke, cirinya adalah an integer n is evenly divisible by 9 if the sum of all the digits is divisible by 9. Ini sama dengan divisible by 3 ya. Kalau by 3 jumlah angka semuanya harus habis dibagi 3. Kalau divisible by 9 semua angkanya dijumlahkan harus habis dibagi 9. Gitu guys. Ini sama seperti dibagi 3. Oke, langsung contoh saja. Kita ambil yang agak besar ya guys. Oke, 3.010.111.020. 3010111120. Apakah ini habis dibagi 9 guys? Nah, ini kalau disusun ke bawah atau disusun horizontal makan waktu yang lama guys. Oke, kita pakai ciri-cirinya saja. Kita tambahkan. Oke, 3 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Hasilnya adalah berapa guys? 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5, 6, 7, 9 guys. Apakah 9 habis dibagi 9? Ya tentu saja. Karena jumlahnya habis dibagi 9, maka bilangan yang besar tersebut 3.010.111.020 habis dibagi 9. Oke, yang berikutnya adalah divisible by 11. Kalau yang by 10 tidak perlu ya guys, karena pasti sangat mudah. Karena jika habis dibagi 11 habis dibagi 10 maka ujungnya harus 0 guys. Oke, dengan 11 ya, habis dibagi dengan 11. Cirinya adalah an integer n is evenly divisible by 11 when the difference between the sum of the digit in the odd place, di tempat yang ganjil, and of those in even place, atau di tempat yang genap, itu jumlahnya, selisih dari jumlahnya harus 0 guys, atau kelipatan 11. Ini juga sangat mudah. Oke, contohnya kita ambil 502.458. Oke, kita pilih dulu angka yang odd guys, atau angka yang di tempat ganjil. 5 itu ada di tempat pertama, 2 di tempat ketiga, dan 5 di tempat kelima guys. Oke, kita tulis, kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah 5, 12 guys. Jadi jumlahnya adalah 12. Oke, kita jumlahkan yang di tempat genap, di tempat kedua, tempat keempat, dan tempat keenam. 0 tambah 4 tambah 8, 12 guys. Apabila 12 dan 12 ini kita kurangi, 0 guys. Betul? Nah, karena 0 maka dia habis dibagi 11 guys. Gitu. Paham ya? Oke, cukup untuk the numbers can divisible, atau angka atau bilangan yang habis dibagi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saksikan video-video lainnya tetap di channel EduLogix. Oke, demikian dan sampai jumpa.